Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Radasari dengan NIM 200409501035 dari kelas A Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai hasil wawancara saya dengan salah satu guru TK di TK Asia Masamba, itu Ibu Isape SPD, di mana seperti yang kita ketahui pada bulan Maret 2020 wabah virus corona mulai menyebar luas di Indonesia dan berdampak pada penutupan beberapa tempat seperti mal, kantor, dan sekolah. Hal ini menyebabkan semua orang harus berkegiatan dari rumah. Bahkan, anak juga harus belajar dari rumah. Hal ini juga dirasakan oleh Ibu SAP SPD, yaitu guru TK Asia Masamba, yang harus mengajar muridnya secara daring. Dan metode pembelajaran yang beliau lakukan yaitu menggunakan teori kognitif atau teori pembelajaran interaktif, yaitu guru memberikan materi dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi dengan temannya yang lain. Saya rasa teori ini kurang cocok digunakan di masa pandemi karena anak usia 5-6 tahun gampang bosan, dan seperti yang beliau katakan juga di wawancara saya dengan beliau, bahwa banyak orang tua, siswa atau siswi yang kurang mengerti teknologi. Adapun saran yang bisa saya berikan kepada beliau yaitu menggunakan teori konstruktivistik, yaitu siswa belajar sambil bertindak, dan memberikan video-video pembelajaran dari YouTube untuk dipelajari kembali, dan video tersebut tentang materi PowerPoint yang beliau kirimkan kepada siswa-siswinya. Adapun saran saya yang selanjutnya yaitu beliau bisa memanfaatkan fitur breakout room pada aplikasi Zoom Meeting, yaitu beliau bisa pakai saat mengajar, yang mana fitur ini dapat digunakan sebagai wadah berdiskusi dalam jumlah partisipan yang lebih kecil. Kelas tatap muka menjadi suatu keharusan bagi guru agar dapat menjelaskan materi yang ada, membimbing diskusi dan memastikan pemahaman siswa-siswinya. Siswa-siswi pun dapat meningkatkan pemikiran kritis dan kreativitasnya, serta aktif dalam memperkuat pemahamannya terhadap materi. Selain itu, siswa-siswi dapat mempererat kerjasama, solidaritas, dan empatinya terhadap sesama melalui interaksi yang dibangun, dan beliau juga bisa lebih intens melakukan kunjungan ke rumah guna melihat perkembangan siswa selama proses pembelajaran via daring dilaksanakan. Adapun bukti wawancara online saya dengan beliau. Berikut ini adalah bukti wawancara saya dengan beliau. Yang diajarkan di TK itu adalah 6 aspek perkembangan. Yang pertama adalah aspek nilai agama dan moral. Kemudian aspek sosial emosional. Kemudian aspek fisik motorik. Kemudian aspek kognitif, aspek bahasa, dan aspek seni. Cara mengajarkan kepada anak TK yaitu melalui media sosial seperti WA, kemudian bisa juga kita menggunakan aplikasi Zoom. Kalau melalui WA itu biasanya saya mengirimkan video pembelajaran dalam bentuk PowerPoint dan pembelajaran kunjungan ke rumah anak.
Jadwal mengajar itu pada saat pandemi itu tidak sama dengan pada saat situasi normal. Kalau masa pandemi itu yang saya lakukan biasanya komunikasi ke orang tua dulu, kapan kesiapannya bisa mengikuti, kapan kesiapan orang tua murid bisa anaknya mengikuti kegiatan pembelajaran. Misalnya melalui aplikasi Zoom. Jadi saya komunikasi dulu ke orang tua murid kapan ada waktunya, karena rata-rata anak didik saya di TK itu orang tuanya orang yang bekerja di kantor. Jadi kadang biasa pulang malam. Jadi saya melakukan kegiatan pembelajaran pada di mana orang tua memiliki kesempatan untuk mendampingi anaknya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui media sosial. Dan guru selama pandemi COVID-19 ini adalah selalu melakukan komunikasi kepada orang tua murid, bagaimana perkembangan anak didik di rumah selama kegiatan pembelajaran dari rumah. Dan kadang biasa ada orang tua murid tidak terlalu memahami IT, karena rata-rata pembelajaran yang kita lakukan selama pandemi ini adalah melalui media sosial. Nah, di sini ada orang tua murid yang biasa tidak, yang maksudnya di sini tidak memahami IT. Jadi orang tua seperti ini itu saya sebagai guru melakukan kegiatan pembelajaran melalui kunjungan ke rumah. Kendala-kendala di lapangan yang saya temukan adalah jaringan biasa kadang tidak memadai, kemudian ada sebagian orang tua murid yang tidak menguasai IT. Itulah tadi bukti wawancara dan saran yang bisa saya berikan kepada beliau mengenai metode pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.